إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan pembahasan bahwa di dalam ayat Al-Quran, di dalam hadis yang sahih, tidak mungkin ada perselisihan. Walaupun secara lafaz hampir-hampir dipahami sebagai berselisih. Seperti kemarin kita bahas bahwa Nabi mengatakan man lam yakzu wa lam yataghanna nafsuhu bil ghazwi, barang siapa yang belum pernah berperang dan tidak ada sedikit pun cita-cita keinginan untuk berperang, lalu dia mati, maka dia mati dalam keadaan cabang kemunafikan. Sementara beliau juga mengatakan la tatamannau liqa'al adu, jangan kalian berharap-harap ketemu musuh. Ya. Padahal ucapan ini diucapkan menjelang perang. Nabi mengatakan jangan kalian berharap-harap ketemu musuh. Kan secara akal sederhana ini bertentangan. Satu mengatakan kita harus bercita-cita untuk perang, satu mengatakan jangan berharap-harap ketemu musuh. Kan gak mungkin berperang kalau gak ketemu musuh. Alhamdulillah dengan bimbingan para ulama akhirnya kita paham, ternyata itu tidak bertentang. Masalah apa kemarin? Iya, waktu. Begitu pula ketika Nabi mengatakan la yatamanna ahadukum al-maut bidurrin asabahu, tidak boleh seseorang berharap mati, cepat mati, enggak boleh. Apalagi mematikan diri sendiri, ya, bunuh diri, berharap kapan saya mati, nggak boleh. Nah, sementara Nabi juga mengatakan barang siapa yang tidak mau bertemu dengan aku, bertemu dengan Allah berarti mati, ya. Maka aku pun tidak mau, tidak sudi bertemu dengan dia. Lah, ini gimana? Jelas bertentangan. Satu mengatakan kita harus rindu, pengen cepat ketemu dengan Allah. Nggak mungkin bisa ketemu Allah kalau tidak mati. Orang mengatakan bertemu dengan Allah itu sholat, salah. Sholat tidak bertemu dengan Allah, tapi berbisik, ya. Ketemu dengan Allah, mati. Ketemu itu ya betul-betul kita melihat Allah, Allah melihat kita. Ketemu, itu mati. Kalau Allah melihat kita ya tiap hari, tiap saat. Nah, sementara Nabi juga mengatakan semelarat apapun, sesengsara apapun, jangan pernah berharap-harap mati. Jelas ini bertentang. Alhamdulillah dengan penjelasan para a'immah akhirnya kita paham, sama ini juga masalah waktu. Ya.
Kemudian yang terakhir kita bahas kemarin tentang tidak ada penularan penyakit, la adwa wala tiarata wala hammata wala safara. Tidak ada itu. Penularan penyakit itu tidak ada. Sementara Nabi juga mengatakan wa firra minal majdum. Larilah engkau, menjauhlah engkau dari orang yang berpenyakit kusta atau yang semacamnya, sebagaimana kalian lari dari singa. Kenapa? Biar enggak ketularan. Termasuk Nabi mengatakan kalau terjangkit taun, yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Itu kan biar apa? Biar enggak ketularan. Ya berarti ada dong penularan penyakit. Kenapa Nabi mengatakan la adwa wala tiarata? Tidak ada penularan penyakit. Kalau ini bukan masalah waktu, ini masalah sifat. Jadi orang Arab jahiliyah waktu itu mungkin sama dengan orang-orang kafir sekarang, dokter-dokter kafir sekarang. Mereka berteori bahwa penyakit itu, virus itu, bakteri itu punya kehendak. Jadi siapa yang akan diserang, siapa yang akan dijangkiti, itu terserah virusnya, terserah bakterinya. Gitu. Mungkin mereka mengkiaskan, menyamakan dengan harimau, buaya, apalagi anjing. Siapa yang dikejar, ya terserah anjingnya. Siapa yang mau diterkam, ya terserah singanya. Siapa yang mau dilahap, terserah buayanya, kan gitu. Misalnya ada buaya satu, terus dilepas ayam di situ 20, ya. Nah, siapa yang akan diterkam duluan, dimangsa duluan, kan terserah buayanya. Mungkin mereka berteori seperti itu. Begitu pula virus, begitu pula bakteri. Jadi siapa yang akan diserang, terserah virusnya, terserah bakterinya. Ini yang ditolak oleh Nabi, la adwa wala tiarata. Tidak ada penularan penyakit seperti itu. Jadi bahwa si A berpenyakit menular, lalu si B ketularan, si C tidak, si D tidak, si E ketularan, itu semua kehendak Allah, bukan kehendak si virusnya. Gitu. Jadi si A ketularan, si E ketularan, si B sama si C nggak ketularan karena kehendak virus katanya. Emang virusnya maunya si A sama si E. Nah, ini batil. Ini yang ditentang oleh Nabi SAW. Semuanya kehendak Allah. Maka terjadi. Ya, mungkin 4 tahun yang lalu ya, 5 tahun yang lalu. Ayahnya kena, ibunya enggak. Anaknya kena, ya, adiknya enggak. Padahal satu rumah, satu kamar, makan bareng. Ini bukti bahwa yang berkehendak ini ketularan ini tidak Allah. Bagaimana mereka ngelesnya? Daya tahan. Mereka ngelesnya daya tahan. Kenapa ibunya nggak ketularan? Oh, daya tahannya bagus. Padahal dia mau diserang sama virus itu, sudah diserang. Cuman daya tahannya bagus. Mereka ngelesnya seperti itu. Kita sikah dengan apa yang diucapkan oleh Nabi, bahwa terserah Allah, bukan terserah penyakitnya. Ya, kita lanjut. Mungkin sudah kita singgung sedikit ya, kita ulang. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Bahwa manusia tidak mungkin mendapatkan, maksudnya mendapatkan pahala
kecuali apa yang telah dia usahakan sendiri. Mereka atau ada yang mengatakan bahwa ayat ini bertentangan dengan idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin, atau hadis badal haji. Ya. Kenapa mereka mengatakan ini bertentangan? Karena mereka lupa dengan usaha. Gitu ya. Mereka lupa dengan usaha. Bahwa setiap kali kita ikut usaha, itu ikut andil dalam sebuah kebaikan, termasuk dalam sebuah keburukan, maka kita ikut mendapatkan pahalanya. Kalau keburukan, ya mendapatkan dosanya. Mas, mana tempat yang jual miras mana, Mak? Mana, Dek? Oh, itu tuh. Dengan menunjuk, oh itu tuh, ikut dapat dosanya apa tidak? Dapat. Hanya sekedar menunjuk. Begitu pula ketika kita ditanya masjid mana, kita tunjuk dengan jari kita. Dia nanya masjid untuk sholat berjamaah, kita dapat pahalanya. Itu sekedar nunjuk. Bagaimana melahirkan? Gitu ya. Tokoh yang waktu itu kita bahas sudah meninggal beliau ya. Walaupun beliau itu keras sekali terhadap bid'ah. Keras sekali, luar biasa. Sangat anti bid'ah. Tapi dalam hal ini beliau tergelincir. Ya. Kan yang haji anaknya, kenapa ayahnya yang dapat pahala? Gitu. Padahal ayat ini mengatakan wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan pahala kecuali apa yang dia usahakan sendiri. Kan yang haji anaknya, kenapa ayahnya dapat, ibunya dapat? Katanya hadis badal haji bertentangan dengan ayat ini. Beliau lupa bahwa anak itu adalah apa kemarin? Usaha orang tua. Nggak mungkin ada anak kalau tanpa usaha orang tuanya. Usahanya apa? Nikah. Maka jika tidak nikah, zina misalnya, hamil melahirkan anak, anaknya nanti sholat, puasa, zakat, haji, ayahnya dapat apa tidak? Tidak. Karena dia nggak usaha. Masa usaha zina? Usaha itu ya nikah, bukan zina. Usaha adalah nikah, usaha yang halal. Usaha yang haram tidak mungkin membuahkan kebaikan. Ya. Maka Nabi mengatakan syarat yang paling harus dipenuhi adalah syarat dalam rangka menghalalkan farji. Kan tadinya haram. Dengan nikah menjadi halal. Maka syarat pernikahan itu harus betul-betul dipenuhi. Walinya, saksinya, ijab kabulnya, maharnya, jangan sampai tidak dipenuhi. Bahkan masalah mahar, seandainya memang tidak ada emas, tidak ada uang, tidak ada perak, bahkan tidak ada cincin besi, maka dengan apa waktu itu? Hafalan surat ini, tidak seluruh Al-Quran tentunya ya. Ini dia. Ya. Termasuk tiga hal yang disabdakan oleh Nabi itu usaha. Dan orang berusaha supaya memunculkan kebaikan nggak jauh dari itu. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Nggak jauh dari ini. Ya. Uang
ilmu, anak. Uang, ilmu, anak. Apalagi coba? Uang, antum tahu ya. Ada anak pinter, pengen mencari ilmu agama, pesantren, nggak ada biaya. Nah, antum yang membiayai. Nanti si anak ini hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, jadi ulama, berdakwah, menyampaikan ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid. Antum meninggal, antum dapat aliran pahala ini. Uang. Ya. Atau contoh lain banyak sekali. Yang kedua, ilmu. Ilmu, walaupun ilmu tidak seberapa. Antum ingin mendapatkan pahala baca Al-Fatihah ketika antum sudah meninggal. Gampang. Antum cari tetangga, mungkin yang umur 4 tahun, 3 tahun ya. Rata-rata kan belum hafal Al-Fatihah. Antum ajari. Antum ajari dengan ikhlas karena Allah tentunya. Akhirnya hafal. Ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang 5 bulan baru hafal. Namanya anak-anak sambil bercanda lari ke sana kemari, ngeselin ya. Tapi demi antum ingin dapat pahala Al-Fatihah setiap kali si anak ini baca Al-Fatihah. Hafal. Maka si anak ini ketika dewasa tentu pasti baca Al-Fatihah ya kan? Dalam salatnya, salat wajib, salat sunat dan seterusnya. Antum dapat. Itu satu anak. Gimana kalau antum mengajari 20 anak? Bagaimana kalau 100 anak? Maka jangan remehkan pahala guru-guru TK itu. Kalau memang betul-betul ikhlas karena Allah. Udah dulu hafal, datang lagi anak-anak TK berikutnya belum hafal Al-Fatihah. Diajari oleh guru TK-nya ini terus bisa berapa ribu itu. Kalau dia 20 tahun, 30 tahun ngajar TK. Rata-rata anak TK kan belum hafal Al-Fatihah. Ya. Ini luar biasa ilmu. Baru Al-Fatihah. Belum yang lain. Ini ilmu luar biasa. Satu lagi anak saleh. Satu lagi anak saleh. Untuk anak ini tanpa uang, tanpa ilmu dapat. Kasarnya cuma ngelahirin saja. Begitu lahir langsung dibawa orang atau panti asuhan. Tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk mendidik anaknya. Dia tidak mengarahkan apapun. Orang dari umur sehari udah pisah, nggak ketemu lagi sampai mati. Ya, dapat pahala. Jika di panti asuhan itu akhirnya dia dididik, akhirnya jadi anak soleh, mendapatkan pahala. Ya, kita lanjut. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ini banyak saudara kita yang salah faham dengan ayat ini. Dialah Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Bersama. Berarti kita di masjid, Allah di masjid. Kita di rumah, Allah di rumah. Kan bersama. Kita di hutan, Allah di hutan. Bersama kan? Berarti kita di tempat maksiat, Allah pun di tempat maksiat. Kan begitu. Kalau pengertian mereka bersama itu adalah zatnya, tentu bertentangan dengan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman itu bersemayam di atas arsy, istiwa di atas arsy. Ya jelas bertentangan. Di mana Allah berada, ya di atas arsy. Di mana Allah berada, ya di sini bersama kita. Bertentangan kan?
Padahal dua-duanya firman Allah, dua-duanya ayat Al-Quran. Mungkinkah ayat Al-Quran bertentangan? Tidak mungkin. Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Al-Quran itu bukan dari Allah, baru terdapat perselisihan yang banyak sekali. Karena Al-Quran ini dari Allah, nggak mungkin ada perselisihan. Tidak mungkin. Nah, termasuk dua ayat ini. Disinilah muncul kesesatan Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah, Rafidah, dan lain-lain. Tegaklah satu firqah, Al-Firqatun Najiyah, At-Taifatul Mansurah, Al-Ghuraba, Ahlus Sunnah wal Jamaah, As-Salaf. 5 nama, 1 hakikat. 5 nama, 1 kelompok. Ya. Kalau mau dikatakan kelompok, golongan yang selalu ditolong. Al-Firqatun Najiyah. Antum jangan salah paham, ditolong di sini fisiknya. Ya. Kalau yang ditolong itu fisiknya, jadi Ahlus Sunnah itu selalu ditolong oleh Allah, atau Ifatul Mansurah kan? Ditolong fisiknya, enggak. Lah Imam Ahmad enggak ditolong, maka sampai 30 bulan lebih di penjara, disiksa, enggak ditolong. Ibnu Taimiyah keluar masuk penjara 7 kali sampai mati di penjara, berarti kan enggak ditolong. Ya. Yang dimaksud ditolong di sini adalah bukan fisiknya. Kalau fisik tidak ditolong. Banyak yang tidak ditolong, ada yang ditolong, ada yang tidak lah. Ya, tentang fisik jangankan ulama, Nabi ada nggak yang nggak ditolong oleh Allah? Akhirnya mati. Mati kan berarti nggak ditolong. Kalau ditolong oleh Allah ya nggak mati lah. Mati dibunuh maksudnya. Dibunuh. Ada Nabi yang mati dibunuh? Banyak. Yang membunuh nggak tanggung-tanggung. Siapa? Umatnya sendiri. Umatnya sendiri. Kalau bukan umatnya barangkali ya, misalnya Nabi kaum Ad dibunuh oleh kaum Samud, ya, itu mungkin ya. Ya, ini oleh umatnya sendiri, Bani Israel. Nabinya itu dari Bani Israel, yang membunuh Bani Israel juga. Entah berapa banyak. Al-Quran menjadi saksi. Para nabi, para rasul dibunuh oleh orang-orang Yahudi, Bani Israel. Berarti kan tidak ditolong. Kalau ditolong ya tidak matilah, tidak dibunuh lah. Ya. Apalagi Ahlus Sunnah, ulama Ahlus Sunnah. Bukan nabi, bukan rasul, ya lebih-lebih lagi tidak ditolong. Tapi kenapa Allah mengatakan At-Taifatul Mansurah, golongan kelompok yang selalu ditolong oleh Allah? Ditolong apanya? Bukan fisiknya, bukan negaranya. Negaranya bisa dijajah, negaranya bisa dilenyapkan, dikuasai. Yang ditolong adalah hujahnya, dalilnya, argumentasinya ditolong betul oleh Allah. Menang terus. Tidak pernah Ahlus Sunnah debat kalah. Tidak pernah Ahlus Sunnah kalah hujah. Ahlus Sunnah selalu menang di mana-mana. Bahkan mungkin baru semester pertama di Libya, taruhlah SMA lah, tapi dia belajar sunnah, ngaji gitu ya. Atau seorang marbot lah, tapi dia ngaji, belajar sunnah. Dia bisa mengalahkan seorang profesor, doktor, ahli bid'ah. Hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, tapi salah, menyimpang. Taruhlah dia membela Maulid Nabi misalnya. Profesor, doktor, kiai haji, ulama, dia membela Maulid Nabi dengan ayat-ayat, dengan hadis-hadis. Itu akan keok, kalah. Ya, hancur dengan seorang marbot, dengan pertanyaan seorang marbot. Ya, yang belajar sunnah tentu. Ya.
Apakah Rasulullah itu tahu kalau maulid Nabi itu baik? Hancur mereka. Dengan satu pertanyaan ini hancur mereka. Mau jawab apa? Sementara mereka tulis di kitab mereka ayatnya, hadisnya, ucapan sahabat, ucapan tabi'in untuk membela hujah mereka adanya maulid Nabi. Hancur dengan satu pertanyaan seorang marbot, apakah Nabi tahu kalau maulid Nabi itu baik? Hancur sehancur-hancur. Dijawab tahu, hancur. Dijawab enggak tahu, lebih hancur lagi. Itulah ahli bid'ah. Ya, itulah kesesatan. Akan kalah oleh manusia yang kecil tapi berada dalam kebenaran. Jadi lihat sepanjang sejarah kebenaran para nabi, para rasul. Fabuhitalladzi kafar. Orang kafir itu terbelalak. Orang-orang kafir itu sadar. Orang-orang kafir itu terkagum-kagum dengan hujahnya Nabi Ibrahim. Kalau betul engkau Tuhan, Tuhanku selama ini menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan di barat. Kalau betul engkau Tuhan, wahai Namrud, tolong terbitkan dari barat, tenggelamkan di timur. Fabuhitalladzi kafar. Terbelalaklah mereka, tersadarlah mereka. Dan begitulah kebenaran itu membuat terbelalak. Kebenaran seperti itu berbeda dengan kebatilan. Kebatilan itu akhirnya diikuti karena apa? Karena apa istilah kita, propaganda. Karena diulang-ulang, karena terus dicekok, dicekokin itu, terus informasinya itu diulang-ulang, bahwa kekuasaan yang baik itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, gitu ya, bahwa negara ini yang menguasai adalah rakyat, kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Awal mula ucapan ini, ya orang nggak terima. Rakyat, kedaulatan di tangan rakyat. Rakyat itu siapa? Ya semua yang hidup di negeri ini rakyat. Ada tukang cendol, ada tukang cilok, ada tukang bakso, ada yang SD nggak lulus, nggak bisa. Itu kedaulatan di tangan orang-orang seperti itu. Nah aneh. Kedaulatan itu, kekuasaan ya ada di tangan satu orang. Dia harus jujur, amanah, cerdas, pinter. Masa rakyat? Ya. Aneh ya? Aneh sekali. Kekuasaan di tangan rakyat. Ya. Apaan ini? Tapi terus dicekoki terus. Dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah terus. Bahwa pemegang kendali kekuasaan itu rakyat, di tangan rakyat, rakyat. Maka jika seorang presiden, seorang raja, perdana menteri membuat satu kebijakan, rakyat nggak setuju, protes. Rakyat nggak terima, boleh ditentang. Hancurlah di sini. Ya. Diulang-ulang terus. Persis prinsip Yahudi. Iktib tersedang. Bohonglah terus, nanti lama-lama orang percaya. Ini prinsip Yahudi dipakai, ya, terus begitu. Di media mereka terus diulang-ulang, lama-lama orang percaya, ya. Nah, kembali ke wahuwa ma'akum ainama kuntum. Barangkali kita dicokoki pula dari TK, SD, SMP. Allah ada di mana-mana. Allah ada di mana-mana. Allah ada di mana. Allah fi kulli makan. Maka
terpatri di benak kita, oh Allah ada di mana-mana. Sebuah kalimat yang aneh sekali. Allah ada di mana-mana. Ya berarti di masjid ada, di gereja ada, di wihara ada, tempat maksiat ada, di got, di comberan ada, semua di mana-mana. Ini kalimat yang merendahkan Allah, mengatakan Allah ada di mana-mana. Allah berada di tempat tertinggi, tempat yang tidak ada yang sampai ke tempat tersebut. Laisa fawqahu syai', tidak ada satupun yang berada di atas Allah. Jangankan di atas, sejajar dengan Allah, nggak ada. Segala sesuatu di bawah Allah. Disitulah Allah berada. Kalau Allah ada di mana-mana, ngapain Rasulullah Isra Mi'raj dibawa oleh Jibril ke langit? Ini kan sederhana sekali, sangat sederhana sekali. Tapi ya itu tadi, karena tidak dibongkar, karena tidak dibahas, oh ya di mana-mana udah Isra Mi'raj ya lain lagi. Ya. Mereka meyakini Isra Mi'raj itu Nabi ke atas. Bagaimana Nabi menceritakan Jibril bersama beliau mengetuk pintu langit pertama untuk dibukakan. Ditanya, ini siapa? Jibril, Ma'aman. Bersama siapa? Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Sudah. Apa yang dialami oleh Nabi, didengar oleh Nabi bersama Jibril, beliau sabdakan dan ditulis oleh para sahabat. Akhirnya ada di Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah dan seterusnya. Akhirnya kaum muslimin tahu. Ya. Nah, itu sifat kebatilan itu seperti ini. Kan mereka mengatakan Allah ada di mana-mana itu, dalilnya banyak sekali termasuk ini. Ya kan? Nah, udah dengan hadis Isra Mi'raj selesai. Ya, ngapain Nabi mesti dibawa oleh Jibril ke atas? Ya udah, di mana kan Allah ada di mana-mana, di pojokannya, di dekat Ka'bah sana udah. Bertemu berdua Allah dengan Rasulullah, ya. Kan bisa kalau memang mau ingin mendapatkan perintah salat 5 waktu secara langsung dari Allah. Tinggal ya janjian di mana. Ini tidak, Nabi dibawa oleh Jibril dengan naik ini, dengan melintasi ini dan seterusnya. Ketika di langit pertama ketemu siapa, langit kedua ketemu siapa, ketemu Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Isa, dan Nabi hafal, masih ingat Nabi Musa seperti orang jahat, ya. Rambutnya lurus. Nabi Isa mirip-mirip Urwah bin Mas'ud, rambutnya ikal, seperti selalu basah. Adapun Nabi Ibrahim mirip-mirip sahabat kalian ini yang dimaksud beliau. Ingat betul, karena memang betul-betul bertemu. Bahkan berdialog dengan Nabi Musa tentang sholat 50 waktu itu. Naik kemudian turun lagi, naik kemudian turun lagi. Mereka tidak menolak hadis ini. Bisa-bisanya mengatakan Allah ada di mana-mana hanya berdasarkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya. Nah, dengan demikian, kalau para ulama memberikan hujah yang baik, yang bagus, yang menohok, yang membuat mereka terbelalak, itu selanjutnya masalah hidayah. Udah betul-betul masalah hidayah. Jadi bukan karena nggak ada info, bukan karena nggak ada dalil sampai, bukan karena yang nerangin kurang fasih, enggak. Hidayah. Ya Rasulullah kurang apa?
Rasulullah kurang apa fasihnya. Tapi karena Allah tidak berkenan memberikan hidayah kepada Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab, ya mereka akhirnya mati dalam keadaan kafir. Ya. Maka berdakwah itu tidak usah tidak usah ngoyo, istilahnya. Terima alhamdulillah, nggak terima sudah. Berarti hidayah. Udah sampaikan saja, bid'ah. Yang ini syirik. Semua bid'ah sesat tempatnya di neraka. Terima alhamdulillah, nggak terima udah. Betul-betul hidayah. Tidak usah gimana caranya, dengan bahasa bagaimana supaya mereka faham, mereka terima. Enggak. Sudah ribuan contoh. Hanya dengan melihat orang-orang pakai apa itu? Para perempuan pakai mukena putih-putih, ya. Pulang dari masjid, salat, kalau nggak salah salat tarawih, ya. Gara-gara lihat itu doang, masuk Islam. Hujah apa coba yang sampai ke dia? Cuman gara-gara itu doang masuk Islam. Hamzah awal masuk Islam gara-gara apa? Keterusan. Ya itulah hidayah. Betul-betul di tangan Allah, maka udah, ya, sampaikan apa adanya. Yang sunnah, yang bid'ah, yang syirik, yang tauhid. Nggak usah lah pakai bumbu-bumbu dakwah segala macam, nggak usah. Terima alhamdulillah, nggak terima udah. Nggak ada nabi yang tidak fasih. Nggak ada nabi yang ucapannya tidak menarik. Nggak ada nabi yang hujahnya keliru, yang hujahnya tidak menohok, nggak ada. Luar biasa para nabi, para rasul dalam memberikan hujah. Tapi dasar Allah tidak berkenan memberikan hidayah kepada anaknya, kepada ayahnya, kepada istrinya, kepada pamannya, ya udah mereka kafir. Ya, anak seorang nabi kafir, ayah seorang nabi kafir, istri seorang nabi kafir, paman seorang nabi kafir, dan itu terjadi. Sementara bukan teman, bukan saudara, nggak ada hubungan darah, bahkan bukan satu bangsa, bukan bangsa Arab dia, tapi dari Farsi. Maka namanya Salman al-Farisi. Datang dari jauh, ya, melihat Nabi, langsung masuk Islam. Ya. Sementara Abu Thalib diajak hampir setiap hari, tidak bergeming. Kesempatan terakhir saat menjelang sakaratul maut dipakai oleh Nabi, barangkali ini terakhir, mau baca syahadat, gagal juga. Sedih, ya. Sedih sekali. Ibnu Qayyim mengatakan, seolah Allah mengatakan, ya Muhammad, turidu Aba Thalib wa uridu Salman. Wahai Muhammad, engkau menghendaki Abu Thalib supaya masuk Islam. Aku tidak. Aku menghendaki Salman. Yang jadi bukan Abu Thalib, tapi Salman. Luar biasa. Ya, maka ini pelajaran besar bagi para dai untuk menyampaikan apa adanya. Sunnah ya sunnah, bid'ah ya bid'ah. Nggak usah ditambah, nggak usah dikurang. Ya, nggak usah dibumbu-bumbui dengan bumbu dakwah segala macam. Yang terima berarti dapat hidayah, yang tidak, ya tidak. Bagaimana jawaban para ulama dengan kata-kata ma'a di sini? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kan bersama. Dia Allah selalu bersama kalian. Lah kan bersama. Ingat bahwa ini bahasa Arab, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa. Ini bahasa Arab, maka harus difahami sesuai kaidah bahasa Arab. Orang Arab sering mengatakan
kunna namshi wal qamaru ma'ana. Malam itu kami berjalan dan bulan bersama kami. Orang Arab mengatakan seperti itu. Kalau kita mungkin enggak biasa mengatakan seperti ya. Kami berjalan di bawah sinar bulan misalnya. Nah, orang Arab mengatakan kami berjalan malam itu dan bulan bersama kami. Tentu semua orang tahu apa maksud kalimat ini. Yaitu mereka berjalan dalam suasana terang bulan, bulan purnama. Mungkin tanggal 14, mungkin tanggal 15. Gitu. Tidak mendung. Kalimatnya, kami malam itu berjalan dan bulan bersama kami. Nggak ada satupun orang yang memahami, berarti bulannya ikut jalan-jalan bersama mereka. Nggak ada. Sebodoh-bodoh orang nggak akan memahami seperti itu. Nah, ini bahasa Arab. Maka Allah bersama kalian, ya mirip-mirip bulan bersama mereka itu. Bulan tetap di atas. Yang bersama mereka apa? Sinarnya, cahayanya, terangnya. Begitu pula Allah. Allah tetap bersemayam jauh di atas arsy, tapi Allah bersama kita apa? Penglihatannya, ilmunya. Mau kita sembunyi dimanapun, Allah tahu, Allah melihat. Mau kita masuk ke dalam batu di dasar laut, Allah pasti tahu, pasti melihat. Itu yang dimaksud, ya. Bukan Allah turun lalu ada di mana-mana. Maka kalimat Allah ada di mana-mana jelas batil sebatil-batilnya. Adapun Allah selalu bersama kalian, ya nggak batil, emang seperti itu. Orang yang dimaksud ilmunya, gitu. Nah, satu lagi keberpihakan. Ma'iyah secara khusus, seperti innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Berarti Allah tidak bersama dengan orang yang tidak sabar. Jelaslah mafhum mukhalafah. Kalau innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar, Allah juga bersama orang-orang yang tidak sabar, ya rusak dong kalimat itu. Dikatakan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar, otomatis Allah tidak bersama dengan orang yang tidak sabar. Udah jelas itu. Ya, ini pun hujah yang menampar mereka. Ya, katanya Allah ada di mana-mana. Allah tidak bersama dengan orang yang sabar. Ma'iyah di sini, bersama di sini, keberpihakan. Artinya Allah memihak kepada orang-orang yang sabar. Allah akan menolong orang-orang yang sabar. Allah akan memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang sabar. Yang tidak sabar tidak. Itu maksudnya. Ya. Innallaha ma'al muttaqin, ya, dan seterusnya. Dengan demikian jelas tidak bertentangan dengan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Karena tidak mungkin bertentangan. Tidak mungkin ada dua ayat, dua dalil yang bertentangan. Ya, kita lanjut satu lagi. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman, berimanlah. Siapa yang mau kafir, kafirlah. Seolah ayat ini Allah tidak mentakdirkan. Seolah Allah tidak tahu menau. Mau kafir silahkan, mau beriman silahkan. Seolah Allah ketika dia masih bayi, ketika seseorang masih bayi, Allah membebaskan. Udahlah, mau kafir terserah, mau beriman terserah. Ya. Tentu bertentangan dengan wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu telah kami tulis di Al-Imam Al-Mubin Lauh Mahfuz.
Berarti bayi yang masih merah ini sudah ditulis oleh Allah apa belum? Akhirnya beriman apa kafir? Sudah ditulis apa belum? Tentu sudah. Orang segala sesuatu seolah bertentangan dengan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau beriman silahkan beriman, barang siapa yang mau kafir silahkan kafir. Betulkah bertentangan? Tidak. Kalau yang kedua insya Allah antum paham ya, udah ditulis semuanya. Untuk faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, ini yang dimaksud dengan takdir atau kehendak syar'iyyah. Syar'iyyah. Ya. Antum jangan mengira, ya insya Allah antum nggak akan mengira ya, karena kan nggak mungkin orang sebodoh seorang muslim mengatakan, oh berarti bebas dong mau beriman mau kafir. Tentu tidak. Antum harus tahu bahwa perintah itu tidak semuanya wajib. Perintah secara asal, hukum asalnya wajib. Tetapi ada perintah yang tidak wajib. Insya Allah sudah kita bahas ya. Perintah Allah, perintah Rasulullah, tapi tidak wajib. Masih ingat? Kenapa nggak wajib? Padahal perintah Allah, perintah Rasulullah, tapi tidak wajib. Kenapa? Karena perintah itu diawali oleh larangan. Jadi Allah ngelarang dulu nih. Habis ngelarang, nyuruh, memerintahkan. Maka perintah tersebut menjadi tidak wajib. Ya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr fazuruha. Dulu aku larang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah. Nah, kan perintah nih, berziarahlah. Perintah. Apakah wajib? Tidak. Kenapa nggak wajib? Karena diawali oleh larangan. Jadi awal-awal Islam itu Nabi melarang ziarah kubur, haram. Setelah melarang, Nabi menyuruh. Maka perintah yang jatuh setelah larangan menjadikan perintah itu menjadi tidak wajib. Wa idza halaltum fastadu. Jika kalian sudah tahallul, berburulah. Jadi kita disuruh berburu kalau sudah tahallul. Udah tawaf, sa'i, tahallul, bersyukur, kita disuruh berburu. Adakah ulama yang mengatakan wajib berburu setelah tahallul? Nggak ada. Padahal perintah Al-Quran. Kenapa nggak wajib? Karena kita dilarang berburu. Dilarang berburu, dilarang mencukur rambut, dilarang memakai wewangian, dilarang memakai pakaian berjahit ketika kita berihram. Baik ihram umrah atau ihram haji. Nah, setelah dilarang kemudian disuruh. Maka suruhan itu menjadi tidak wajib. Ya, termasuk ini. Ya, antum jangan mengatakan bahwa ini perintah kita disuruh kufur. Tidak. Ini perintah yang justru haram untuk dilaksanakan. Ya. Wallahu a'lam. Iya, ada pertanyaan? Silakan.